Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan. Hari ini Selasa 27 Januari 2026. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, berlimpah kasih Tuhan. Bersama Tuhan kita optimis menjalani hari baru ini. Jemaat Tuhan, pada pagi ini di hari Selasa 27 Januari 2026, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Saya nanti membaca di ayat 20 sampai 21. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu kembali bersama. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya hikmat-Mu menguasai kehidupan kami bersama, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kami memperoleh kekuatan melakukan yang kami mengerti. Berbicaralah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12 sampai 22, saya baca di ayat, saya fokus di ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan. Demikianlah ketiga pasukan itu meniup sangkakala dan memecahkan kendi sambil memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Mereka tetap berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, sementara seluruh tentara musuh berlarian dan berteriak-teriak melarikan diri. Amin. Saya beri tema firman Tuhan pagi ini adalah jika Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita. Tentu kita paham ketika Gideon dipanggil oleh Tuhan, dipilih Tuhan sebagai pemimpin, sebagai hakim, diangkat Tuhan pada saat itu di tengah umat Israel adalah untuk memerangi bangsa Midia yang besar itu. Jumlah yang harus mereka perangi atau jumlah musuh mereka pada saat itu 135.000 orang. Jemaat Tuhan, dengan 135.000 bangsa Midian, pasukan musuh bagi umat Israel, tentu saya mau katakan dalam ilmu perang, jumlah musuh ketika kita akan berperang minimal, kalaupun tidak bisa sama jumlah dengan musuh, minimal kita mendekati dengan jumlah tersebut. Jika kurang, tentu kita berharap kita perlu mempersiapkan kekuatan yang lebih besar lagi. Karena kita harus mempersiapkan dengan benar ketika kita memulai sebuah peperangan, termasuk kesiapan pasukan kita. Namun, dari 135.000 orang ini, pada saat itu jumlah orang yang dipimpin Gideon hanya 32 orang. Gideon hanya mampu mengumpulkan 32 orang. Namun demikian, yang 32.000 orang ini pun bagi Allah masih terlalu banyak. Sampai kemudian diseleksi kembali menjadi 300 orang. Bagaimana mungkin 135 orang untuk dikalahkan 300 orang adalah sesuatu yang mustahil di medan peperangan. Jemaat Tuhan, di dunia ini jumlah seringkali dianggap sebagai hal yang sangat penting. Jika ingin berhasil, jumlah modal harus besar. Jika ingin sukses, jumlah pengalaman harus banyak. Jika ingin menang, jumlah kekuatan harus besar. Demikianlah yang kita tahu selama ini. Tapi di mata Tuhan, nyatanya jumlah itu bukanlah hal yang terlalu penting. Kisah Gideon hari ini yang kita baca menjadi bukti bahwa hal ini tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi di berbagai kisah di dalam Alkitab lainnya, Tuhan sering sekali menunjukkan betapa bukan jumlah yang penting atau apa yang kita butuhkan untuk bisa berhasil. Jadi bukan persoalan jumlah di mata Tuhan. Lalu apa yang penting? Jemaat yang diberkati, mengingatkan kembali, jumlah bukanlah hal yang terlalu penting bagi Tuhan.
tidak hanya terjadi pada masa Gideon. Kita ingat kisah tentang Nabi Elia. Elia sendiri untuk memerangi 450 Nabi Baal pada saat itu, dan Elia menang. Lalu di dalam perjanjian baru ada kisah 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, sisa 12 keranjal. Ini bukti bukan soal jumlah, tetapi yang penting adalah selama Tuhan menyertai. Maka selama Tuhan menyertai, selama itu juga kita pasti berhasil. Yang penting bukan berapa banyak sumber daya yang kita punya. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menyertai kita? Karena Tuhan mampu melipat gandakan, bahkan lebih dari yang kita pikir. Lewat firman Tuhan ini kita mau belajar jemaat Tuhan. Yang pertama, jika Tuhan menyertai kita, jika Tuhan bersama kita, seberapa banyak kontribusi yang kita punya supaya kita menang? Selama Tuhan menyertai kita, kita pasti menang. Jadi bukan soal dalam arti mengecilkan sumber daya atau modal atau talenta yang kita punya. Tetapi yang pertama adalah selama Tuhan menyertai kita, selama kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan berhasil. Yang kedua, kelemahan akan mencegah kita dari kesombongan dan pengandalan pada kekuatan sendiri. Jadi ketika kita merasakan kelemahan, kita merasakan kekurangan, ketidakberdayaan, maka ketika kita menyadari kelemahan, ketidakberdayaan kita, maka kita sedang mencegah kesombongan dan pengendalian pada kekuatan sendiri. Kelemahan kerap menjadi sarana yang digunakan Tuhan untuk mendemonstrasikan kekuasaannya dalam kelemahan situasi kita. Kadang di sanalah kita mengalami kekuatan Tuhan yang nyata, berkarya untuk menolong dan menguatkan, menyatakan mujizatnya. Kisah Gideon dalam segala kelemahan dan keterbatasannya dipakai Allah untuk mengerjakan perkara yang besar. Dalam ketakutannya, Tuhan memakainya sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Jadi kembali jemaat Tuhan, bukan seberapa besar yang kita punya, bukan seberapa hebat yang kita miliki, tetapi apakah Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan menyertai kita, kita pasti berhasil. Selamat mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk menghidupi firman-Mu agar kami mengandalkan Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, maka kami pasti berhasil. Kau memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang kami pikirkan dan apa yang dikerjakan tangan kami, Engkau sajalah yang memberkati dan membuatnya berhasil. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk anak-anak kami. Seluruhnya kami serahkan kepadamu. Anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam setiap jenjang pendidikannya, berkatilah mereka. Supaya masa depan anak-anak kami memiliki masa depan yang sungguh baik. Masa depan yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka agar Engkau membuka kesempatan untuk mereka memiliki pekerjaan. Bapa yang baik, kami juga menaikkan syukur pada pagi hari ini. Ada anak kami, Jaden Devevian Purba. Hari ini berulang tahun yang ke-13 tahun. Berkatilah anak kami ini, masa depannya, cita-citanya, kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan kasih. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun pernikahan keluarga hamba-Mu, Amang Dr. Blesdo Pauta Barat dengan Inang Dr. Naomi Tobing. Hari ini usia pernikahan mereka 19 tahun. Bapa berkatilah keluarga ini. Biarlah bertambah usia pernikahan mereka, bertambah cinta kasih mereka sebagai suami dan istri, bertambah kebahagiaan dan kesehatan, bertambahlah cinta kasih mereka juga kepada Tuhan. Kami bawa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa, Engkaulah yang terus memberkatinya untuk siapapun mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan.
Kami terus bawa kepadamu Tuhan, untuk Inang Hinsa Boru Tambunan. Kau memberkati proses pengobatan yang terus dijalaninya. Kami bersepakat menyerahkan kepadamu. Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.